Selamat pagi anak-anak semua kelas 12. Hari ini yang seharusnya jadwalnya itu Panguras Subawo bahasa Jepang, karena Ibu tukar ada halangan ngajar besok, harusnya besok Tata Boga kelas 12, Ibu maju ke hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang Tata Boga, tentang fusion food. Ya, yang belum mempersiapkan buku, silahkan kalian siapkan buku. Oke. Minggu lalu ada yang bisa replay materi yang minggu lalu enggak? Nah, sebelum Ibu mulai, kita awali dulu dengan penganjali umat ya. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian semua? Baik? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita belajar lewat online, lewat daring, kita tetap semangat untuk belajar. Nah, hari ini sebelum Ibu membahas tentang fusion food, siapa yang bisa mereplay sedikit saja materi yang sebelumnya sudah Ibu berikan? Yulia Stuti, silakan. Yulia Stuti bisa? Sebentar. Oke. Yulia Stuti, silakan. Dari kelas berapa dan nomor absen ya? Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikade Ilyasuti dari kelas 12 AP6, nomor absen 34. Ya. Jadi di sini saya akan mereplay kembali materi minggu lalu yang Ibu berikan, yaitu mengenai lauk pauk. Di mana dari pengertian lauk pauk, yaitu jenis masakan yang bahan utamanya berasal dari bahan makanan hewani atau nabati sebagai pelengkap masakan serta menimbulkan selera makan. Kemudian Ibu juga menjelaskan mengenai jenis lauk pauk yang berasal dari lauk pauk hewani, yaitu yang diperoleh semuanya melalui daging. Lauk pauknya ada dari hewan berkaki 4, unggas, ikan air tawar, ikan air asin, dan hasil laut lainnya. Kemudian ada lauk pauk nabati, yaitu yang bersumber dari produk-produk sayuran seperti kacang-kacangan, susu, kedelai. Kemudian jenis lauk pauk ada 5, yaitu berdasarkan kandungan air, berdasarkan rasa, berdasarkan cara memasak atau teknik memasak, yang keempat berdasarkan bahan, yang terakhir yaitu berdasarkan perlakuan. Kemudian contoh-contohnya yang berdasarkan kandungan air yaitu ada kering, lauk pauk kering, basah, dan berkuah. Kemudian yang berdasarkan rasa itu ada rasa pedas, asam gurih pedas, asam manis pedas, dan asam manis. Kemudian yang ketiga berdasarkan cara teknik memasak yaitu ada teknik panas kering, yang dipanggang atau dibakar, panas basah itu contohnya mengukus. Kemudian berdasarkan bahan yaitu dari hewani, nabati, dan campuran. Contohnya hewani yaitu empal daging, contoh masakannya. Kemudian nabati itu contohnya tempe bacem, campuran tempe kering, dan soto ayam. Kemudian yang terakhir itu berdasarkan perlakuan, ada 4 perlakuan. Pertama itu ditusuk, dijepit, dikukus, dan dicincang. Kemudian ke sayuran, dari pengertian sayuran yaitu semua jenis sayuran yang dapat dimakan atau dikonsumsi baik yang diambil dari akar, daun, batang, biji, bunga, atau bagian yang lainnya yang digunakan untuk diolah menjadi masakan. Kemudian ada jenis-jenis sayuran yaitu sayuran berkuah,
atau sayuran bersantan. Sayuran berkuah itu dibedakan menjadi 3, kuahnya sedikit, sedang, dan banyak. Kemudian yang bersantan itu, contoh masakannya itu sayur lodeh. Kemudian ada sayuran yang tidak bersantan, contohnya tumis kangkung. Dan Ibu juga menjelaskan mengenai apa itu masakan sayuran. Masakan sayuran itu sejenis hidangan yang digunakan bahan pokok sayuran, dibuat masak semua, mentah semua, atau sebagian, masak semua, atau sebagian dimasak dengan cara ditumis serta dapat disajikan dengan sambal atau saus. Contohnya itu salad. Salad tersebut semua bahannya itu mentah. Ditambahkan dengan saus dan mayones. Kemudian gado-gado itu mentah sebagian. Pecel urapan itu jenis masakan sayuran yang dimasak, yang bahan-bahannya itu dimasak semua. Oke. Ibu, terima kasih. Terima kasih Yuliastuti. Silakan di-mute. Oke. Nah, di sini hari ini Ibu akan membahas tentang fusion food yang tadi sudah dijelaskan oleh Yuliastuti. Terima kasih dari AP 12 AP 6 tentang lauk pauk yang sudah Ibu jelaskan 2 minggu lalu. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang fusion food. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama menjelaskan pengertian tentang fusion food. Kemudian menyebutkan jenis-jenis fusion food, dapat menjelaskan metode memasak dalam pengolahan fusion food, menjelaskan alat dan bahan dalam pengolahan fusion food, mengetahui syarat pengolahan fusion food, mengetahui syarat penyajian fusion food. Sebelum ke materi fusion food, apakah ada yang tahu apa itu fusion food, makanan fusion food? Ya, Bella. Bella. Ya, Bella, silahkan. Selamat pagi, Bu dan semuanya. Pagi. Saya Nimade Bella di kelas 12 AP9 nomor absen 8. Ya. Pengertian dari fusion food adalah masakan yang mempadu padankan dan mencampurkan dua masakan dari dua kebudayaan atau lebih yang dimaksud kebudayaan yang berbeda sehingga menciptakan suatu masakan baru. Oke, coba bisa diulang lagi sekali? Fusion food itu adalah masakan yang mempadu-padankan dan mencampurkan masakan dari dua atau lebih budaya yang berbeda sehingga menciptakan masakan baru. Oke, terima kasih Bella. Ya. Ada yang bisa lagi? Ada bisa lagi satu menjelaskan? Sebentar. Yuliastuti. Ya. Silakan Yuliastuti. Menghilang ya Yuliastuti ini. Oke, Yuliastuti, silakan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Baik, kalau menurut saya, selain yang dikatakan oleh Bella tadi, fusion food itu suatu jenis masakan yang dimana menggabungkan antara suatu kuliner di daerah satu dengan daerah lainnya yang diambil dari bahan dasarnya
kemudian dari teknik memasaknya, kemudian digabungkan menjadi suatu masakan yang baru dengan ciri khas yang baru. Oke, terima kasih Yulia Stuti. Silakan di-unmute. Nah, Bu akan jelaskan tentang pengertian fusion food. Nah, arti kata fusion itu sesuai Kamus Bahasa Inggris adalah campuran atau gabungan. Arti yang lain adalah kombinasi antara perpaduan makanan atau suatu daerah atau negara. Kemudian makanan dengan teknik fusion adalah menghidangkan makanan yang diolah dan disajikan atau ditampilkan dengan menggabungkan cita rasa tradisional dan modern dari budaya yang berbeda untuk menciptakan seluruh selera yang berbeda. Berikutnya, pada dasarnya, fusion food merupakan seni dalam mengolah bahan makanan menjadi sesuatu yang baru dengan memperhatikan penggabungan dua atau lebih spesifikasi rasa yang biasanya penggabungan dari jenis makanan yang berbeda negara, namun tetap memperhatikan estetika baik dari rasa, tekstur, dan warna serta penampilannya. Di sini ada teknik memasak fusion food, merupakan gabungan dari beberapa elemen teknik memasak dari tradisi yang berbeda. Kemudian, pengolahan teknik fusion dapat diterima asalkan tidak membingungkan. Oke, lanjut. Nah, latar belakang fusion food di sini ada dua. Yang pertama adalah akulturasi budaya antar negara. Yang dimaksud akulturasi budaya itu adalah perpaduan budaya, sosial, kebudayaan antara negara satu atau negara yang lainnya, kemudian antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Kemudian yang kedua, ada gaya hidup terhadap kepuasan menikmati makanan. Di sini maksudnya, bagaimana kalian menikmati makanan yang kalian makan. Walaupun dalam satu piring kalian itu ada nasi, kemudian ada sayuran, ada lauk-lauknya, bisa ikan pindang umpamanya. Bagaimana kalian menikmati kepuasannya dengan memplating atau menyajikan makanan dalam satu piring. Oke, di sini ada konsep fusion food. Konsep fusion food itu yaitu menggabungkan teknik pengolahan dan penyajian daerah dengan makanan luar. Di sini kita bisa menggabungkan teknik pengolahan dan penyajian, maksudnya diolah secara tradisional, kemudian disajikan secara modern. Bisa di sini disebut konsep fusion food. Kemudian akan menciptakan sebuah inovasi makanan yang menarik dari segi penampilan, kemudian cita rasa, dari segi metode of cooking-nya. Di sini konsep fusion food-nya. Berikutnya, syarat pengolahan fusion food. Yang pertama itu, mengkombinasikan antar bahan dengan teknik pengolahan yang unik. Kemudian yang kedua, menggabungkan dua atau lebih cita rasa kuliner yang berbeda. Di sini rasanya yang berbeda. Kemudian yang ketiga, menggabungkan gaya memasak untuk menciptakan hidangan dengan rasa baru. Di sini metode of cooking-nya yang berbeda, dikombinasikan. Kemudian memasangkan rempah-rempah yang bukan tradisional dan makanan dari daerah yang berbeda untuk menciptakan rasa yang berbeda. Yang berikutnya, menerapkan pengembangan hidangan tradisional dengan mengganti bahan-bahan dan atau bumbu yang sama sekali berbeda dari gaya hidangan asal atau aslinya.
Nah, di sini maksudnya menerapkan pengembangan hidangan tradisional mengganti bahan-bahan. Nah, kayak di luar negeri kan tidak ada terasi. Nah, di sana bisa mengganti terasi itu dengan tabasco. Seperti itu. Kemudian ada syarat penyajian fusion food. Yang pertama itu menekankan pada unsur penataan yang artistik. Nah, di sini platingnya. Kemudian teknik penyajian lebih bebas, tidak terikat pakem-pakem yang baku. Kita bebas berkreasi, menampilkan suatu makanan yang berbeda. Tidak harus nasi itu tempatnya harus di sini, lauk itu tempatnya harus di sini. Tidak harus seperti itu, bebas berkreasi. Kemudian memfungsikan segala potensi kuliner yang ada tanpa batas. Selanjutnya, presentation makanan menarik dan membangkitkan selera makan, sehingga akan timbul keinginan untuk menikmatinya. Jika makanan itu enak, rasanya enak, tetapi kalian memplating makanan itu kurang bagus, kurang menarik, jadi seberapapun makanan enak itu, kalian lihat tidak enak dimakan. Makanya fungsinya di sini, presentasian itu adalah memplating makanan secantik mungkin, semenarik mungkin, sehingga orang yang tidak kepingin memakan makanan itu tergugah keinginannya untuk mencoba atau menikmati makanan tersebut. Berikutnya adalah color of food, yaitu penataan dan kombinasi warna yang tepat, warna makanan yang menarik. Jadi di sini misalkan kita membuat nasi goreng ada sayurnya, di sana ada warna. Kemudian ada daging ayam, misalkan. Daging ayam itu berwarna putih kan kalau dimasak. Jadi di sana ada kombinasi warna. Setelah nasi goreng itu jadi, kemudian kalian plating, di sana ada timun, tomato, itu cucumber atau tomato itu kan sudah ada warna. Merah, kemudian putih atau hijau, itu sudah menarik warna. Kemudian temperatur penyajian makanan harus sesuai dengan suhu dari jenis makanan dingin, dihidangkan dingin. Jika panas, dihidangkan panas. Nah, di sini harus diperhatikan. Seandainya kita memesan sup, kalian menyajikan sup. Sup itu dihidangkan panas, tetapi kalian menghidangkan ke tamu itu dingin, tidak sesuai dengan temperaturnya. Jadi tamu itu akan komplain. Ya. Kemudian karakter of food. Setiap makanan memiliki karakter atau ciri khas tersendiri seperti rasa, aroma, hiasan, saus maupun tekstur makanan. Mempunyai karakteristik seperti kalau di Bali itu ayam betutu, ya itu menggunakan bahasa genep dalam pengolahannya. Kelawar itu cita rasa. Oke, lanjut. Nah, di sini ada teknik menghias fusion food. Bisa kalian lihat di layar laptop atau layar HP kalian. Di sini ada beberapa contoh hiasan untuk menghias fusion food. Kalau di sini untuk menghias fusion food untuk menu dessert. Bebas. Tidak harus tempatnya di sini, tempatnya harus di tengah, tempatnya harus di ujung, tidak. Kita bebas berkreasi dalam memplating hidangan fusion food. Oke. Waktu 2 minggu lalu kita sudah membahas tentang metode memasak. Sekarang Ibu mempertegas kembali metode memasak itu dibedakan menjadi 3, yaitu metode memasak basah, metode memasak kering, dan metode memasak minyak.
Maksudnya di sini adalah metode memasak basah itu di mana proses memasakannya menggunakan air, terutama juga ada api panas. Kemudian metode memasak kering di sini tidak menggunakan air, masih menggunakan pemanasan. Nah, di sini yang terakhir metode memasak minyak itu di mana pengolahannya menggunakan minyak, tidak ada air. Tetap menggunakan sumber panas. Oke, di sini memasak. Sudah Ibu jelaskan seperti tadi, metode memasak ini dikelompokkan dalam beberapa teknik yang menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Di dalam metode memasak basah, ada 6 metode memasak. Antara lain, yang pertama ada boiling, kemudian poaching, stewing, braising, simmering, dan steaming. Tentu kalian sudah paham, karena waktu kelas 10 itu sudah dibahas tentang metode of cooking di dalam pengolahan makanan. Di dalam setiap pengolahan makanan, pasti ada metode of cooking. Baik itu metode of cooking basah, kemudian metode of cooking kering, dan metode of cooking dari minyak. Nah, di sini metode of cooking dari boiling atau merebus adalah memasak bahan makanan menggunakan air yang banyak sehingga makanan yang direbus itu tenggelam semua menggunakan air mendidih 100 derajat Celcius. Cairan yang digunakan bisa susu, bisa stok, bisa juga air. Kemudian ada poaching. Pernah nggak kalian membuat mie yang isi telur? Nah, di sana ada teknik poaching. Dalam pembuatan mie, kalian masukkan telur, di mana telur itu dibuka kulitnya, dimasak di dalam air mendidih. Poaching di sini memasak bahan makanan di mana cairannya sama seperti proses boiling, namun yang kalian masak itu seperti telur itu tanpa kulitnya, harus kulitnya dibuka. Ya, seperti membuat telur pada mie yang kalian buat seperti tadi Bu jelaskan. Kemudian stewing atau menyetuk adalah memasak secara perlahan dengan bahan makanan yang telah dipotong-potong menjadi potongan yang lebih kecil seperti daging, ayam dengan menggunakan air yang tidak terlalu banyak atau hampir sama jumlah bahan waktu pengolahannya. Nah, ini seperti membuat opor. Braising selanjutnya hampir sama dengan menyetuk, namun bahan makanan yang digunakan lebih besar dari teknik menyetuk. Beberapa daging yang digunakan biasanya direndam terlebih dahulu. Kenapa direndam? Untuk memperoleh daging yang maksimal. Maksudnya, jika daging itu tidak direndam dengan rempah-rempah atau bumbu, itu teksturnya kurang bagus dan rasanya kurang enak. Sehingga harus sebelum diolah, sebelum dimatangkan, daging itu harus direndam terlebih dahulu dengan rempah-rempah, bumbu.
Kemudian berikutnya ada simmering. Teknik simmering ini sama seperti pengolahan boiling, metode boiling. Hanya saja pada simmering ini menggunakan api kecil, memasak perlahan-lahan menggunakan api kecil. Ya, ini sama seperti pada pembuatan stok atau kaldu. Steaming atau mengukus. Mengukus sudah tidak asing ya, karena kalian kalau di rumah membuat ikan pepes atau ayam pepes, itu pasti menggunakan metode mengukus atau steaming. Di mana mengukus ini adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan uap air yang mendidih. Seperti kalian membuat nasi juga bisa. Di sana menggunakan metode steaming. Nah, kemudian ada metode memasak kering. Metode ini tidak menggunakan air dalam pematangannya, sehingga membutuhkan panas yang lebih tinggi. Metode memasak kering itu ada 3 umumnya. Yang pertama ada baking, kemudian ada grilling, kemudian ada roasting. Baking adalah cara memasak bahan makanan dengan menggunakan oven tanpa menggunakan minyak atau air. Jadi, jika kalian membuat kue, itu prosesnya adalah baking atau oven ya. Memasak tanpa menggunakan air atau minyak. Kemudian roasting adalah teknik memasak dalam oven atau pemanggang dengan menggunakan lemak atau minyak. Di sini ada sedikit cairan yang digunakan, yaitu lemak atau minyak. Fungsinya di sini, mengapa ditambahkan lemak atau minyak? Fungsinya adalah supaya bahan atau makanan yang di oven atau di roasting nanti tidak terlalu kering. Berikutnya, ada grilling. Grilling adalah proses memasak bahan makanan dengan menggunakan panas api yang tinggi dan langsung. Nah, di sini seperti kalian memanggang sate, memanggang ayam, bisa kalian menggunakan metode grilling. Kemudian metode memasak minyak. Dalam teknik ini menggunakan minyak dalam proses pematangannya. Dalam metode memasak minyak itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada deep frying, kemudian ada shallow frying, kemudian ada saute. Deep frying adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan banyak minyak, sehingga makanan itu benar-benar tenggelam. Nah, di sini seperti pada saat kalian menggoreng kentang goreng. Kalau di rumah, kalian bisa pada saat menggoreng ayam goreng bisa. Kemudian shallow frying. Shallow frying ini menggunakan minyak sedikit. Tidak terlalu banyak seperti tadi di deep frying. Kemudian saute atau menumis. Nah, kalian sudah sering menggunakan metode ini di rumah pada saat kalian memasak. Saute atau menumis ini adalah menggunakan minyak atau butter sedikit, tidak terlalu banyak. Bisa kalian menggunakan untuk saute vegetable atau membuat cah sayur, bisa menggunakan metode saute. Di sini ada contoh gado-gado yang
penampilannya atau di plating menggunakan gaya fusion. Oke, seperti ini. Ini ada gado-gado. Biasanya gado-gado itu ditaruh di piring biasa, kan? Nah, di sini itu digulung, di-roll, kemudian tampilannya ditampilkan seperti ini, seperti sushi. Ini juga. Nah, ini adalah dilihat dari fashion, dari penampilan. Kemudian ini ada contoh-contoh fusion food. Ini dari negara negara Jepang dikombinasikan di negara Indonesia, yaitu sushi rendang. Di mana rendang itu berasal dari Padang. Ini dari Jawa Western. Di sini ada spaghetti. Kemudian ada nasi. Nasi itu ciri khas dari Indonesia, ya. Berikutnya contohnya ada grilled smoked prawn with modified Padang sauce and chiffonade veggie salad. Ini shrimp. Oke, ini contoh-contohnya. Nah, di sini ada spaghetti rendang. Pernah nggak kalian mendengar spaghetti rendang? Belum. Oke. Kalau sering makan spaghetti nggak? Sering. Biasanya kalian sering makan spaghetti bolognese, kemudian carbonara, yang seperti itu ya. Sekarang spaghetti rendang itu ini adalah salah satu makanan fusion food di mana makanan spaghetti rendang ini berasal dari negara Italia, yaitu pastanya berasal dari negara Italia, kemudian rendangnya berasal dari negara Indonesia, yaitu dari daerah Padang. Bisa juga spaghetti sambal matah. Spagettinya dari Italia, kemudian sambal matahnya dari Bali. Di sini ada chicken schnitzel with sambal matah. Ini chicken schnitzelnya berasal dari negara Eropa. Sambal matahnya berasal dari Bali. Ini yang disebut dengan makanan fusion food, mengkombinasikan dua negara atau cara pengolahan baik rasa maupun penyajiannya. Kemudian ada grilled chicken with baked potato. Di sini menggunakan dua metode yang dikombinasikan, grill dan baking. Di sini tren fusion food. Tren konvensional dianggap sudah tidak mempunyai nilai jual yang memadai. Oke. Nah, di sini perkembangan fusion. Jenis masakan ini populer sejak tahun 1970-an. 1970-an. Yang mengembangkan ide fusion pertama adalah koki terkenal yang bernama Wolfgang Puck. Dia memperkenalkan hidangan yang mengkombinasikan selera dari Asia dan Eropa ketika membuka Chinese Restaurant di California pada tahun 1970-an. Nama Chinoise dipilih sebagai kepanjangan dari kata Cina dan Prancis. Oke, hidangan utama menyerupai bambu runcing. Nah, ini klasifikasi plating dari hidangan fusion food. Saus yang dituangkan pada piring saji lalu ditarik pada bagian tengahnya ke arah luar. Ini untuk plating saus. Saus disajikan dalam wadah kecil. Saus disajikan dengan membuat goresan dengan menggunakan kuas. Oke, seperti ini contohnya. Yang menyerupai bambu runcing. Seperti kita membuat di spring roll.
Kemudian saus dituangkan pada bagian tengah dan ditarik dengan menggunakan punggung sendok. Nah, seperti ini tampilannya. Kalian tuangkan di tengah, kemudian kalian goreskan menggunakan sendok. Nah, di sini ada 3 dish, artinya di sini di dalam satu plate itu terdapat 3 jenis makanan. Saus disajikan dengan membuat goresan dengan menggunakan kuas, di mana kalian membuat plating atau garnish dari saus itu kalian bisa menggunakan kuas, kemudian baru kalian tata makanan itu di atas plate. Ini saus dihias dengan menggunakan piping bag. Oke, ini untuk di dessert. Nah, saus dibuat menjadi gelembung busa. Di sini di atas hidangan kalian tambahkan saus. Oke, berikutnya adalah syarat penyajian fusion food. Menekankan pada unsur penataan yang artistik, kemudian teknik penyajian lebih bebas, tidak terikat pakem-pakem yang baku, memfungsikan segala potensi kuliner yang ada tanpa batas, presentasian makanan yang menarik dan membangkitkan selera makan, sehingga akan timbul keinginan untuk menikmatinya. Color of food yaitu penataan dan kombinasi warna yang tepat, warna makanan yang menarik. Temperatur penyajian makanan harus sesuai dengan suhu yang dihidangkan. Karakter of food. Nah, di sini seperti rasa, aroma, hiasan, saus maupun tekstur makanan. Di sini menggunakan alat saji untuk fusion food. Ini salah satu dari beberapa alat yang digunakan. Oke. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oke, siapa nih? Oke, jika tidak ada, Ibu akan simpulkan untuk materi fusion food hari ini. Nah, fusion food adalah suatu bentuk seni dalam kuliner. Kemudian, fusion food juga disajikan dalam bentuk yang artistik dan unik. Sehingga penikmat kuliner tidak hanya menikmati makanan dari rasanya saja, tetapi juga dari bentuknya dan penampilannya. Fusion food bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengangkat brand suatu kota. Kemudian, Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki peluang tinggi untuk mengembangkan fusion food. Kenapa demikian? Karena Indonesia memiliki keanekaragaman kuliner yang luar biasa dan bisa dieksplorasi lebih dalam. Masyarakat Indonesia cenderung memiliki kehiasan untuk mencoba hal-hal baru. Oke. Ada pertanyaan? Oke, karena berhubung waktunya sudah habis, sudah lewat, Ibu akhiri hari ini, kita lanjut minggu depan. Jika ada kekurangan kata atau salah kata, Ibu minta maaf. Baik, Ibu akan akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.